Faria muhlikun wa khaturuhu azim ila akhiril alam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan berkat kumpul kita salah satu taman daripada taman surganya, datang sebagai hambanya mengharap apa yang ada di sisinya, melaksanakan perintah Nabi Muhammad, bersimpuh di hadapannya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Nantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, para keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta dan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kelak Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Masih masalah riya, insyaallah kita ulangi sedikit. Riya muhlikun, yaitu membuat kita celaka, siapapun yang melakukannya. Wa khataruhu azim, dan bahayanya sangat agung besar. Wal ihtiras minhu wajib muhim, dan berhati-hati dari riya merupakan suatu kewajiban dalam agama yang amat sangat penting. Wa asyad anwa'ihi, dan yang paling berat dari macam-macamnya bagiannya riya, an yatajaddad ba'ithur riya fil ibadah. Artinya bangkit, yang membangkitkan kita di dalam ibadat hanya murni riya. Bihaitsu yasir awwalu ma yaksiduhu an-nas wa yasiru hadisan ala tila'ihim. Sekiranya yang menjadi pertama apa yang diinginkannya, yang ditujunya dari amal akhiratnya itu manusia. Memang tujuannya melakukan ibadat itu sasarannya manusia. Wa yasir hadisan ala tila'ihim, dan dia menjadi seorang yang haris, yang pengen betul bahwasanya manusia selainnya mengetahui dan melihatnya amalnya. Walam yajid ba'ithan alal amal ghaira dzalik aslan, dan dia tidak mendapatkan yang membangkitkan dia untuk berbuat amal kebaikan itu selain itu sama sekali. Memang tujuannya manusia agar mereka lihat, mereka tahu ibadatnya, mungkin mengharap pujian dan lain sebagainya. Itu menjadi tujuannya tanpa ada keinginan untuk mendapatkan pahala atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling berat. Duna dzalik, di bawahnya an yaksid bi amalihi taqarrub ila Allah taala wa talabi thawabil akhirah. Dia bertujuan dengan sebab amalnya itu, kebaikannya itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala dan tidak akhirat, kebaikan di akhirat. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, cari pahala dan kebaikan di akhirat. Ma'mura'atin nas, tapi dia bersamaan dengan itu kepengen dilihat oleh selainnya. Talabil mahmada indahum wal manzilah, mencari pujian dan kedudukan di sisi manusia. Cari mendekatkan diri kepada Allah secara akhirat, tapi bersamaan itu dia cari juga namanya agar dilihat oleh orang, mendapat pujian dan kedudukan di sisi selainnya manusia. Wa hadza gabi, ini adalah sesuatu yang jelek, muhbit litawab, bisa menggugurkan pahala. Harusnya dapat pahala, pahalanya gugur. Walladzi qabla akbah wa ahbat wa akhtar, dan yang sebelumnya lebih jelek, lebih menggugurkan dan lebih bahaya. Tujuannya hanya untuk manusia tanpa ada tujuan yang baik. Wala yakhlu sahibi min asbasil iqab, dan tidak lepas orang yang melakukannya, yang pertama itu dari dosa dan hukuman dari Allah. Fa'alal mu'min, maka wajib atas setiap mukmin laki dan perempuan an yajtahid fi dafi riya an nafsi, berusaha untuk menolak riya dari dirinya, menghalau, membersihkan dari dirinya tujuan selain Allah. Wa alla yakun lahu niyatun wala qasdun fi jami' ta'ati wa ibadati ila taqarrub ila Allah taala wa talabi thawabil akhirah, dan hendaklah ia ketika melakukan perbuatan baik tidak memiliki niat dan tujuan dalam seluruh ketaatan dan ibadatnya kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala kebaikan di akhirat. Dekatkan diri kepada Allah, cari pahala dan kebaikan akhirat. Karena apa yang bisa dikasih oleh manusia buat kita? Apa yang bisa dikasih manusia buat kita? Kedudukan apa yang ia bisa berikan untuk kita? Pujian apa yang ia bisa berikan kepada kita? Tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu taala, dan apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab amal yang kita lakukan, kita mendapatkan kecintaan dari Allah, dan tidak mungkin kalau Allah cintai kita kalau kita tidak beramal, tidak mungkin.
hanya mengharap doa, tidak ada amal, tidak mungkin. Pasti kita harus amal dengan melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan perintah yang wajib, meninggalkan perintah yang haram dan memperbanyak yang sunnah. Baru Allah cintai kita. Ketika Allah cintai kita dengan sebab amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah cintai, apa yang Allah lakukan? Allah panggil malaikat Jibril. Allah suruh perintahkan dia untuk mencintainya. Allah suruh malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada seluruh penghuni langit, malaikat dan lain sebagainya untuk mencintai. Semua malaikat mencintai. Kalau kita mencari pujian dari manusia, kira-kira apa yang hanya kita dapat? Sedikit kecil dibandingkan apa yang disiapkan oleh Allah yang tanpa terhingga yang lebih dari yang kita bayangkan. Fabidalik, dengan sebab itu, dengan ia niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari kebaikan atau pahala akhirat, yakhlus minar riya, ia akan terlepas bersih amalnya dari dia. Fal yukhfi amalah, maka hendaklah ia menyembunyikan amal-amalnya, sembunyikan. Wa yaf'aluha fisir, dan melaksanakannya fisir, sendirian, di tempat di saat tidak dilihat oleh selainnya. Haitsu la yattali 'alaihi nas, sekiranya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Fa bidzalika ahwat wa aslam, itu lebih hati-hati dan lebih selamat. Wa afdal mutlaqan, itu lebih afdal secara mutlak anil amal fisir, yaitu beramal secara rahasia sendiri, tidak ada yang tahu selainnya. Hatta liman lam yakhaf ala nafsinya, walaupun bagi orang yang tidak takut bagi dirinya untuk dia. Lumpang nafsu, lumpang syaitan, memang kita dilakukan lillahi ta'ala, masya Allah, tapi ya macam-macam, nanti ada aja. Maka kalau bisa disembunyikan. Illal lil mukhlis kamil, kecuali bagi orang yang ikhlas secara sempurna, tak jadi masalah. Walaupun terang-terangan tak jadi masalah. Alladhi yarju idza dhahara amal, yang ia harapkan jika amalnya nampak kepada selainnya, diketahui oleh selainnya, an yaqtadiya bihin nasfi, orang-orang mengikutinya dalam masalah amal itu. Kalau memang dia menjadi panutan dan memang dia ikhlas sempurna, tidak mengharapkan pujian dari manusia, sengaja dia sedekah mungkin apa, melakukan apa, dilihat oleh orang, diketahui oleh orang, tujuannya apa? Untuk yang lainnya bisa mengikutinya. Tidak jadi masalah. Sedekah 1 miliar misalnya diumumkan, fulan sedekah 1 miliar misalnya. Kenapa tujuannya? Biar yang lainnya ikut, paling tidak 0,5 miliar, Pak. Yang tidak bisa 0,5 miliar paling tidak 100, tidak bisa 10 ribu, tidak bisa paling tidak di doa, tidak bisa juga 10 ribu di doa, doakan. Kalau tidak bisa di doa, keterlaluan. Paling tidak kan doa, ya Allah, andaikan aku punya uang 1 miliar, sedekah juga 1 miliar. Allah kan paling tahu sungguh-sungguh atau tidak, main-main atau tidak. Kalau memang Allah lihat sungguh-sungguh, Allah berikan pahala seperti yang sedekah 1 miliar. Naam, iya, wa minal amali, dari amal-amal kebaikan itu malah tamakkan insan min fi'li ila zahir. Seorang tidak bisa mungkin melakukannya kecuali nampak ada perbuatan-perbuatan tersebut. Amal-amal ibadat itu tidak bisa dilakukan kecuali nampak, dilihat oleh selain kita. Ta'allumil ilmi wa ta'limi, seperti mempelajari ilmu saat ini atau mengajarkannya. Tidak mungkin sendirian, harus dilihat rame-rame. Kalau salat fil jamaah, salat jamaah, tidak mungkin sendirian. Wal hajj wal jihad, haji, jihad, wa nahwi dzalik, selainnya, puasa misalnya, Ramadan dan sebagainya. Tidak bisa disembunyikan. Semua orang puasa. Faman khaf min ar-riya hala fi'li syai'an min hadhil amal dhahir, maka barang siapa yang takut dari riya tatkala ia melakukan sebagian dari amal yang nampak ini, salat jamaah tadi atau lain sebagainya tadi, falaisa yanbaghi lahu an yatrukah, maka tidak layak, tidak pas kalau ia tinggalkan. Tidak mau salat jamaah, kenapa? Takut riya. Tidak boleh. Tidak mau haji misalnya, takut apa? Takut riya. Tidak boleh. Tidak mau puasa, takut riya. Bungul berarti. Artinya laksanakan, kerjakan. Tapi wajtahid fi daf'ir riya an nafsih, dia harus berusaha untuk menolak riya, keinginan mendapatkan pujian dan lain sebagainya yang ada yang timbul dalam dirinya, dihilangkan. Dia berusaha untuk menghilangkannya. Wa ista'in billahi ta'ala, dan minta pertolongan, bantuan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, ya ni'mal maula. Tuhan, tempat kita mengadu,
menunjukkan harapan kita kepadanya yang paling nikmat, yang paling top Allah, yang paling nikmat, yang paling top dalam membantu seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khair, wallahu a'lam. Inna Allah fil afat min a'zamil afat al-hasad wal haqid wal ghis, wallahu a'lam.